Jadi yang kedua adalah menjelaskan prinsip dasar penggunaan spektrofotometri dalam analisis kadar protein. Kemudian yang ketiga, diharapkan adik-adik bisa terampil menggunakan alat spektro untuk menentukan kadar proteinnya. Di sini terampil penggunaan spektro artinya mungkin yang paling adik perhatikan adalah cara memegang kupetnya. Kupet yang tempat kita memasukkan sampel. Nah, ini kupet di sini. Ini kan seperti apa ya? Seperti kotak. Kemudian ada 4 sisi. Kemudian ada sisi yang bagian kasar dan ada yang sisi bagian halusnya. Itu yang akan sangat menentukan kemampuan alat itu untuk menyerap serapan dari sampelnya. Jadi kita harus benar-benar yang benar memegang kupetnya. Yang mana yang harus kita pegang dan yang mana yang harus menghadap, yang harus terkena dengan sinar UV-nya. Jadi yang kita pegang adalah yang bagian kasar dari dua sisi kupet itu. Kemudian kita masukkan sampel. Kemudian bagian yang halus kita bersihkan dengan tisu supaya tidak ada kotoran yang akan mengganggu proses penyerapan sinar UV oleh sampel oleh sinar UV-nya itu. Ya. Jadi dibersihkan karena itu akan mempengaruhi proses serapannya yang masuk. Itu yang paling utama yang perlu diperhatikan. Nah, kalau mengenai berapa panjang gelombang, kita kan hanya men-scan aja. Apa namanya, kita mengetik gitu. Saya bisa. Nah, dalam analisis penentuan kadar protein ya, itu mungkin di kuliah protein itu sudah diberikan juga ya dari Bu Ratna. Kemudian kemarin praktikum kedua juga tentang analisis membedakan mana asam amino dan mana protein. Ya, itu bisa dilakukan dengan uji ninhidrin, itu untuk analisis adanya asam amino. Kemudian ada jumlah protein, itu bisa dilakukan dengan metode Kedal, metode Lowry, Biuret, spektro, turbidimetri, pengecatan, dan dengan titrasi. Itu banyak metode yang bisa kita pergunakan untuk mengetahui jumlah atau kadar proteinnya. Metode Kedal biasanya kita akan melihat dengan N totalnya. Ya, dari jumlah N yang terdapat di dalam sampel itu yang akan diklarifikasi yang akan menunjukkan kadar protein. Apa istilahnya ya? Tetapi untuk metode Kedal itu hasilnya kurang begitu sensitif ya, artinya karena ada juga beberapa senyawa yang mengandung N, tetapi dia bukan suatu protein yang akan terdeteksi juga di dalam analisis protein dengan metode Kedal itu. Seperti itu. Apa namanya? Faktor koreksi. Seperti itu. Nah, tetapi dalam praktikum kita kali ini kita akan menggunakan spektrofotometri ya, alat untuk menentukan kadarnya, tetapi dengan persiapan sampelnya bisa dilakukan dengan metode Biuret maupun dengan metode Lowry. Ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk bisa membaca sampel itu ke spektrum. Nah, ini untuk metode spektrometri UV-nya. Di sini ada istilah UV dan UV phase ya. Kira-kira tahu nggak apa yang membedakan spektrum UV dengan UV visible?
apanya yang membedakan. Oh, ini dikatakan spektrum UV. Oh, ini spektrum UV visible. Ada yang tahu kira-kira apanya? Dari apanya? Ada yang tahu? Mungkin cahaya yang tampak, Bu. Ya, UV visible cahaya tampak. Nah, apa yang membedakan kenapa pada yang itu disebut UV vis? Itu disebut dengan spektrum UV visible. Gitu. Yang umum apanya yang dilihat? Simbol lambda apa? Arti lambda? Panjang gelombangnya. Panjang gelombang. Panjang gelombang. Panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya itu, panjang gelombang maksimum dia menyerap sampel itu. Itu yang akan menentukan apakah dia pada berada di UV atau UV visible. Karena dia pada itu dilihat dari panjang gelombang maksimum penyerapannya. Kalau dia panjang gelombang menyerap sampel, menyerap apa yang kita cari, misalnya di bawah 390 nanometer, itu disebut dengan panjang gelombang spektrum UV visible. Spektrum UV. Ya. Apabila di atas dari 390, dari 400 sampai 700 itu disebut dengan betul-betul dibaca pada panjang gelombang UV visible. Ya, jadi dilihat dari panjang gelombangnya. Panjang gelombang maksimum untuk zat yang kita cari diserap pada panjang gelombang berapa. Kalau protein ini yang sudah baca Puntun Praktikum diukur pada panjang gelombang berapa? Yang sudah membaca Puntun Praktikum? Untuk protein yang akan kita kerjakan ukur panjang gelombang berapa? 540 nanometer. Berapa? 540 nanometer. Iya. Jadi dengan protein yang akan kita kerjakan di sini akan diukur pada panjang gelombang 540 nanometer. Sehingga disebut sebagai spektrofotometri UV visible. Ya. Nah, adapun di sini untuk pengukuran spektrofoto dengan alat spektro ya, yang perlu yang apa namanya? Supaya kita mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang baik itu harus selalu memerlukan adanya belangko dan standar. Ya. Belangko dan standar. Kemudian di sini dikatakan dengan alat spektro, alatnya cepat, mudah dan tidak akan merusak bahan. Pengukuran, dalam pengukuran memerlukan kurva standar. Apa kurva standar? Dari mana mendapatkan kurva standar? Atau versusnya apa dengan apa? Kalau kita membuat kurva. Apa versusnya? Konsentrasi dengan absorbansi. Ya. Jadi untuk membuat kurva standar itu versusnya antara absorbansi dengan konsentrasi. Jadi pada umumnya untuk alat spektro antara konsentrasi dengan absorbansi biasanya dia akan artinya berbanding lurus. Artinya semakin tinggi konsentrasi yang dipakai, konsentrasi standar yang dipakai, jadi serapannya juga akan semakin tinggi. Jadi dikatakan antara konsentrasi dengan serapan atau absorbansinya dia akan berbanding lurus. Nah, dari kurva standar itu
Setelah kita mendapatkan kurva, kita akan mendapatkan istilahnya garis regresi atau garis regresi dan mendapatkan persamaan. Garis regresi kalau dia sudah berbanding lurus, jadi garis regresinya dia pasti akan lurus naik ke atas, gitu ya. Nah, dari garis regresi kita akan mendapatkan persamaan juga. Mendapatkan persamaan regresi disimbolkan dengan Y sama dengan AX plus B. Nah, dari persamaan garis regresi itulah kita akan bisa menentukan konsentrasi sampel. Dari konsentrasi kita konfirmasikan dengan jumlah sampel yang dipakai, dapatlah kadarnya. Kadar dari protein kita bisa ukur dalam satuan konsentrasi berbagai macam apa, tergantung dari kita mau konsentrasi dalam persen, dalam ppm, kita bisa kualifikasikan ke situ, tergantung dengan apa yang akan kita konsentrasi, satuan konsentrasi apa yang akan kita cari. Sudah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, di sini analisis protein bisa juga digunakan untuk mengetahui kandungan protein total, kandungan protein di dalam suatu campuran, kemudian kandungan protein selama isolasi dan proses purifikasi. Kita juga bisa dianalisis kandungan proteinnya. Kemudian nitrogen dan protein, komposisi asam-asam amino, dan nilai gizi dari protein. Ya, itu tujuan dari analisis protein. Kemudian di dalam praktikum kali ini ya, kita yang biasa kita kerjakan di lab yaitu dengan menggunakan metode Biuret. Nah, adapun prinsip kerja dari metode Biuret di sini, di mana ikatan peptida protein ya, dia akan membentuk kompleks berwarna ungu. Masih ingat ikatan peptida? Masih, Bu. Ya. Apa yang membentuk ikatan peptida? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Oke, izin Sebutin menjawab. Jadi, NIM-nya. saya NIM 3, Nikada Yunia Pratiwi, Bu. Jadi yang membentuk ikatan peptida itu, peptida itu terbentuk antara dua asam amino. Yang membentuknya itu adalah gugus karboksil dari satu asam amino yang berikatan dengan gugus amina dari asam amino berikutnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi ikatan peptida itu akan terbentuk begitu ya. Terbentuk dari dua asam amino. Kalau dia satu asam amino tidak akan bisa membentuk ikatannya. Jadi sudah jelas dia akan terbentuk dari dua asam amino. Kemudian yang berikatan itu adalah gugus aminanya dari asam amino yang satu dengan gugus karboksil dari asam amino yang lain. Ya. Itu yang akan yang menyebabkan terjadinya ikatan peptida atau pembentukan ikatan peptida. Nah, ikatan itu yang akan membentuk kompleks berwarna ungu dengan garam CU pada kondisi asam. Garam CU-nya ini kita peroleh dari ini apa namanya? Reaksi Biuretnya. Kemudian diukur pada panjang gelombang 540 nanometer. Nah, di sini juga dikatakan untuk dengan metode Biuret dengan terhadap intensitas warna ya. Jadi di sini dikatakan bahwa intensitas warna atau warna yang terbentuk dari sampel yang kita pergunakan atau standar yang kita pergunakan, biasanya warnanya itu akan apa namanya, juga akan berbanding terhadap konsentrasinya
atau jumlah protein yang terkandung. Artinya semakin tinggi konsentrasi yang dipakai, ini kalau untuk standarnya misalnya ya, untuk standar misalnya, kalau standar kan sudah protein murni, tapi kita buat standar dengan konsentrasi yang berbeda. Jadi di sini konsentrasi yang berbeda, maksudnya semakin tinggi konsentrasi yang dipakai yang kita buat, warna yang terbentuk juga akan semakin pekat. Seperti itu. Dan juga nanti serapannya juga akan semakin meningkat. Semakin pekat warnanya, kadar proteinnya juga akan semakin banyak. Serapannya juga akan semakin tinggi. Ya. Jadi di sini di dalam metode Biuret, dari warna pertama semakin ungu atau semakin pekat, berarti sudah menunjukkan kita sudah bisa menilai bahwa kadar proteinnya itu akan semakin tinggi. Kemudian warna semakin tinggi, serapannya juga akan semakin meningkat. Serapan meningkat berarti konsentrasi atau kadarnya juga akan semakin tinggi. Ya, seperti itu. Jadi sudah ada dari warna sampel kita kan sudah bisa mengetahuinya. Tapi berapa? Nah itulah kita hitung dengan kurva kalibrasinya di situ. Apa kalibrasi? Ya. Nah di sini warna yang terbentuk sering tidak identik. Jadi perlu distandarisasi dengan protein yang sudah diketahui. Jadi untuk kita lebih meyakinkan kita, kalau kita dengan spektrum memang harus selalu dengan mempergunakan standar. Kita bandingkan. Misalnya memang dia berubah warna, misalnya dari standarnya berwarna ungu tapi sampelnya warna biru. Walaupun itu lebih rendah dari warna ungu, tetapi itu bukanlah suatu protein. Seperti itu yang dimaksud di sini. Karena bisa saja bioretnya sudah rusak, sehingga dia berwarna biru, tetap warna biru, sampelnya tidak mau merubah sampel proteinnya. Itu. Nah, adapun prosedur di dalam analisis protein ya dengan metode Biuret. Jadi pertama kita siapkan 5 ml reagen Biuret, kemudian dicampur dengan 1 ml larutan protein. Dan dengan kita perkirakan di sini konsentrasinya 1 sampai 10 mg per mili. Sama dengan miligram per mili. Kemudian kita siapkan reagen Biuret. Reagen Biuret itu isinya ada natrium hidroksida, ada CuSO4, kemudian ada natrium kalium tartarat. Itu apa namanya, campuran dari reagen Biuret. Ini tujuannya di sini adalah untuk menstabilkan ion kupri di dalam larutan alkali atau di dalam larutan basah. Kemudian setelah itu kita diamkan di dalam suhu kamar selama 15 sampai 30 menit. Tujuannya adalah untuk supaya semua sampel sudah bisa melepaskan N-nya di sini, protein-proteinnya di sini. Nah, kita tunggu 15 sampai 30 menit. Kemudian di sini dilakukan penyaringan atau desentrifugasi sebelum pembacaan serapan. Observasi juga campuran reaksi yang tidak sempurna. Kemudian dibuat kurva standar. Nah, ini adalah suatu reaksi yang akan
pembentukan yang membentuk warna ungu dalam uji Biuret di situ. Di sini. Ini akan menentukan apa namanya di sini ikatan peptidanya. Di sini dia akan berikatan dengan CU-nya dari CU SO4-nya dari reagen Biuret, sehingga dia akan membentuk warna ungu. Nah, adapun di dalam metode Biuret, ya ada keuntungannya juga, jadi lebih murah katakan, kemudian cepat melaksanakannya hanya 30 menit, kemudian penyimpangan warna itu jarang ditemukan dibandingkan dengan metode Lowry ataupun dengan metode-metode lainnya. Kemudian sangat sedikit substansi lain yang terdeteksi, artinya zat pengganggunya sedikit gitu ya dengan metode Biuret. Kemudian unsur N-nya dari non-peptida dan non-protein dia tidak akan terdeteksi karena di dalam uji Biuret yang terdeteksi itu adalah ikatan peptidanya, ikatan peptida yang akan berikatan dengan CU-nya dari reaksi Biuret itu, sehingga dikatakan N senyawa lain yang mengandung N yang bukan protein dia tidak akan terdeteksi dengan metode Biuret ini. Jadi dia tidak akan bisa membentuk warna ungu. Gitu. Kemudian kelemahannya katakan kurang sensitif dibandingkan dengan Lowry. Penyerapan warna dapat dipengaruhi oleh pigmen tidak ada. Kemudian konsentrasi tinggi dari garam amonium juga akan bisa menimbulkan reaksi. Dan variasi warna pada protein yang berbeda. Artinya warna yang akan dihasilkan akan berbeda dari jumlah proteinnya yang terkandung. Kemudian penyimpangan warna dapat terjadi di larutan akhir jika tingginya lemak atau karbohidrat. Tingginya lemak atau karbohidrat. Sehingga di dalam mendeteksi apapun yang kita deteksi dengan alat spektro, minimal kita harus tahu secara teori dulu. Pertama yang harus kita tahu adalah pengukurannya itu pada panjang gelombang. Nah, seandainya dengan spektro adik mendapatkan misalkan serapannya sampai 1 misalnya. Nah, dengan alat spektro itu sudah apa namanya? Bukan salah, tetapi sudah tidak apa namanya, tidak sensitif ya, tidak terdeteksi dengan baik, ya boleh dikatakan seperti itu, karena dengan alat spektro serapan maksimal yang bisa bukan serapan maksimal yang dia baca sih bisa saja, tapi dalam perhitungan itu serapannya itu maksimal adalah di bawah 1. Ada juga buku yang menyatakan di bawah 0,8 serapannya untuk ketelitian, ya, untuk bisa kita apa namanya menentukan kadar proteinnya secara benar atau secara teliti itu ya, seperti itu. Seandainya kita mendapatkan serapan sampelnya lebih dari 0,8 atau lebih dari 1, apa yang kira-kira yang harus kita lakukan? Apa yang tahu? Apa
yang harus kita lakukan. Karena serapan sudah lebih dari 1 itu kan sudah ya anggap sudah tidak benar dalam alat spektrum. Apa yang mesti kita lakukan? Apabila pada sampel kita serapannya ternyata lebih dari 1. Harus kita apakan sampelnya? Diapakan kira-kira? Ini ada menjawab di chat kurangi konsentrasinya. Bagaimana cara mengurangi konsentrasinya? Apa istilahnya cara mengurangi konsentrasi? Izin menjawab, Bu. Ya. Perkenalkan, saya Putri Dewi dari NIM 10. Untuk mengurangi konsentrasi itu dapat dilakukan dengan pengenceran. Lakukan pengenceran. Ya. Jadi yang paling ini adalah kita melakukan pengenceran. Nah, tapi kita juga harus ingat pengenceran berapa kali. Supaya di dalam perhitungan kadar kita bisa menentukan mendapatkan kadar yang sebenarnya. Jangan sampai lupa pengenceran berapa. Kecil hasil yang didapatkan. Ya, juga harus diperhatikan pengenceran dan harus diingat kemudian hasil akhirnya itu dikalikan dengan berapa kali pengencerannya. Nah, untuk metode Lowry, resepnya juga hampir sama dengan metode Biuret ya. Di sini sama-sama mempergunakan CO, tetapi di sini mempergunakan asam fosfomolibdat atau dengan kayak kolciciu gitu istilahnya. Fosfat, fosfotinstat, tirosin merupakan residu protein yang akan menghasilkan warna biru. Kemudian metode Lowry merupakan kombinasi dari cara Biuret. Nah, untuk metode Lowry di sini panjang gelombangnya diukur pada panjang gelombang 750 dan juga bisa pada panjang gelombang 500 nanometer. Untuk mungkin di cara kerja. Kemudian keuntungan dari metode Lowry di sini dikatakan sangat sensitif, 50-100 kali lebih sensitif dari metode Biuret. Kemudian sama dengan dan juga keuntungan yang lain adalah kurang dipengaruhi oleh turbiditas sampel. Dia lebih spesifik dan sederhana. Dilakukan dalam waktu 1-1,5 jam. Dengan metode Lowry. Sedangkan kalau dengan metode Biuret, setelah menambahkan Biuret kita harus menunggu dia selama 15-30 menit. Itu dari penambahan Biuretnya. Kemudian kelemahannya, warnanya bervariasi, ada protein yang berbeda, kemudian warna tidak akan terbatas pada konsentrasi protein. Karena di sini juga dapat dikatakan bahwa senyawa fenol juga dapat membentuk warna biru, sehingga dapat mengganggu hasil penetapan proteinnya. Dan juga reaksi di sini dapat dipengaruhi oleh sukrosa, oleh lemak, kemudian oleh buffer fosfat. Nah, ini tergantung dari sampelnya ya. Kalau kita sampelnya masih masih ada senyawa-senyawa lain seperti yang dikatakan di sini, masih ada lemaknya, kemudian masih ada karbohidratnya, dan itu akan mengganggu di dalam proses
penentuan kadar protein dengan metode Lowry-nya. Metode Lowry di sini konsentrasi protein diukur pada panjang gelombang 600. Kemudian protein standarnya bisa dari albumin serum darah sapi. Ya, bisa pakai itu harapannya. Tapi kalau kita di dalam praktikum, yang biasa kita pakai standar itu adalah sejenis kasein. Kasein yang kita pakai itu sudah menunjukkan sudah kasein PA, artinya protein yang sudah murni. Di sini kita memakai serum darah sapi yang diistilahkan dengan BSA ini, karena di dalam serum sapi ini dia banyak mengandung protein. Kandungan proteinnya itu tinggi ya. Sehingga mungkin untuk praktikum bisa dipakai serum darah. Kalau Ibu dulu memberikan kuliah di kedokteran ya, untuk praktikum biokimia, biasanya kalau dia praktikum apapun itu memakai serum. Yang untuk protein kadang-kadang juga ngambil serum darah dari sapi, yang tempat pemotongan sapi, mana namanya tuh, situ kadang-kadang. Kalau enggak dia akan mengambil serum darahnya sendiri untuk praktikum. Itu. Jadi kalau kita di kimia, kita memakai standar yang benar-benar murni. Kalau dalam hal ini kita pakai kasein biasanya. Adapun prosedurnya, saya berikan ya. Dan sini ada apa istilahnya, Lowry A dan Lowry B ya. Macam Lowry A, Lowry B itu terdiri dari 2% natrium karbonat dalam NaOH 0,1%. Artinya kita membuat natrium karbonat di sebanyak 2% dengan pelarut NaOH 0,1, bukan air pelarutnya di sini. Ya, supaya dia bisa membuat reagen Lowry B di sini. Ini penulisan begini artinya pelarutnya NaOH dengan konsentrasi 0,1 normal. Nah, kalau kupri sulfat dan natrium kalium tetra 2%, kalau begini ini berarti pelarutnya adalah Aquades. Itu. Sama dengan apa ya, di dalam karbohidrat membuat reaksi mulis 5% alpha-naftol. Itu. Nah, untuk prosedur cara kerja dengan metode Lowry, di sini dengan mengambil 1 mili larutan protein, kemudian ditambahkan 5 mili Lowry B, kemudian kita kocok, biarkan pada suhu kamar selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 0,5 mili Lowry A, kemudian digocok dan dibiarkan 20 menit. Setelah itu baru dibaca serapannya, ya, panjang gelombang maksimumnya. Jadi cara kerjanya. Nah, di dalam kadar protein secara spektrum, di sini ada pun alat yang diperlukan ya, seperti ini. Kemudian bahannya, tidak perlu Ibu bacakan, sudah ada di penuntun praktikum. Nah, untuk pembuatan kurva standar sekarang. Bisa dilihat ya, Dek.
Bisa, Ibu. Bisa dia membuat kurva standar. Membuat larutan standarnya dulu. Nah, pertama kita membuat konsentrasi kasein standar. Katakan ini konsentrasi induknya dengan konsentrasi 5 mg per mili. Kira-kira berapa yang harus kita timbang? Untuk ini kan konsentrasinya 5 mg per mili. Misalkan untuk membuat 100 mili, berapa harus kita timbang kaseinnya? 5 mg per liter. Untuk membuat 100. Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Kita membuat konsentrasi induk dulu. 500 mg, Bu. 500 mg. Ya. Yang lainnya bisa caranya menghitung? Caranya membuat? Yang lainnya yang Ibu harapkan sudah bisa ya untuk membuat konsentrasi 5 mg per mili sebanyak 100 mili, berapa gram yang harus kita timbang. Ibu harap adik-adik sudah bisa, sudah tahu ya. Nah, kemudian kita membuat konsentrasi standar dengan berbagai konsentrasi dan juga ada belangkunya. Apa arti belangku? Arti belangku dan Izin kira-kira menjawab. ya? Iya, Ibu. Perkenalkan saya NIM 51. Jadi kalau berdasarkan penjelasan Ibu tadi itu juga dan yang saya sempat baca, kalau larutan belangko itu larutan yang tidak berisi analit, Bu. Dia itu berfungsi untuk larutan pembanding terhadap larut dan reagen yang kita gunakan. Itu, Ibu. Ya. Itu namanya larutan belangko. Ya, tanpa sampel, hanya reagen saja. Nah, fungsinya di alat spektrum untuk apa? Jadi dalam cara kerja untuk alat spektrum kan pertama dimasukkan belangkonya dan standar, kemudian sampel. Kira-kira kalau di dalam alatnya, alat spektrum apa fungsi belangkonya? Di belangko aja tadi juga Ibu sudah menjelaskan, kadang-kadang belangko itu juga ada serapannya. Serapan itu boleh kita catat, boleh juga kita kembalikan ke nol. Itulah fungsi belangko. Apa artinya terhadap alat? Fungsi belangko terhadap alat? Izin berpendapat, izin. Bu. Ya. Oke, mungkin yang saja. Silakan Ari, saya sudah tadi, silakan. Oke, terima kasih Keras kesempatannya. suaranya, Dek. Baik, Bu, apakah suara saya terdengar? Ya. Baik, jadi menurut saya fungsi belangko pada alat spektrofotometri ini sebagai kontrol begitu, Bu, untuk melihat adanya resapan pada sampel. Kontrol ini penting digunakan untuk membandingkan. Jadi jika suatu
jika suatu sampel yang kita uji mengandung suatu kadar protein, harus dibandingkan dengan kontrolnya atau belangkonya, sehingga menunjukkan adanya perbedaan antara sampel dengan kontrol. Terima kasih. Boleh juga seperti itu. Atau bisa juga dikatakan dia sebagai tujuannya adalah untuk mengkalibrasi alat. Bisa juga dikatakan sebagai untuk mengkalibrasi alat. Artinya kita untuk membersihkan alat itu. Jadi serapan di belangko itu seperti Bu katakan tadi, bisa kita catat serapannya, Mbak. Kemudian boleh juga kita endolkan kembali serapan dari belangkonya itu. Itulah yang disebut dengan untuk mengkalibrasi alat. Artinya kita akan membersihkan alat itu supaya alat itu bekerja dalam atau mulai dari nol. Itu fungsi belangko di dalam alatnya untuk mengkalibrasi alat. Itu untuk membersihkan alat itu. Sudah. Kemudian jadi dari konsentrasi induk masing-masing diambil sekian mili ya, sehingga didapatkan konsentrasi dari 0,05 sampai 0,5 mg per mili. Kemudian ditambahkan air suling atau air aquades hingga total masing-masing tabung 4 mili. Kemudian ditambahkan 6 mili peroksiduret ke dalam mesin tabung reaksi. Kocok dan dihomogenkan. Kemudian disimpan pada suhu 30 derajat Celcius selama 10 menit atau selama 30 menit pada suhu kamar. Sehingga akan membentuk warna ungu yang sempurna. Kemudian setelah 30 menit kita baca serapannya pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian setelah kita membaca serapannya, kita buat kurva standar. Jadi tadi sudah ada yang menjawab, itu hubungan antara konsentrasi dengan serapan. Ya. Kemudian ini seperti hasil tadi ya. Dari pengejaran larutan induk untuk membuat konsentrasi standar seperti ini. Jadi untuk penambahan airnya, tadi kan dikatakan sampai diperoleh nih menjadi 4 mili. Jadi aquades yang kita tambahkan yang berbeda-beda. Ya dari sekian, sehingga ini adalah 4 mili semua antara standar dengan aquadesnya. Tambahkan dengan 6 mili peroksiduret. Kemudian akan didapat konsentrasi apa namanya? Konsentrasi protein yang didapatkan, kemudian serapannya berapa pada panjang gelombang 540 nanometer. Ini tabelnya seperti ini. Kemudian nah di sini ada tugas buat tadi, buat tabel konsentrasi larutan protein standar terhadap serapan. Kemudian tentukan persamaan regresinya. Nah, sudah bisa dia mencari persamaan regresi? Untuk persamaan regresi bisa ada hitung secara manual atau bisa juga dengan di laptop ya. Apa istilahnya itu? Di alat itu sudah keluar nanti gambar kurvanya sudah akan keluar. Jadi tinggal ngeprint saja. Bentar ya. Ya.
Kemudian buat tabel konsentrasi larutan protein standar terhadap serapan menggunakan persamaan regresi yang diperoleh. Penjelasannya di sini. Nah, adik kan membuat konsentrasi standar tadi, dapatkan konsentrasi berapa. Nah, sekarang dengan persamaan garis regresi berapa yang didapatkan. Itu tidak akan berbeda jauh sih sebenarnya antara konsentrasi yang seharusnya kita dapatkan seperti di sini. Tadi dikatakan kan dari pengambilan sekian ini kita akan mendapatkan konsentrasi antara 0,05 sampai 0,5 mg. Nah, kalau kita hitung dengan persamaan garis regresi akan ada perbedaan sedikit. Ya, mungkin dia akan lebih tinggi dari ini lagi sedikit atau lebih kecil dari ini dengan persamaan kurva persamaan garis regresi. Kemudian ini sudah masuk dari pertanyaan yang kedua. Kemudian buat kurva standar yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi dengan serapan atau ordinatnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan standar pada percobaan. Kemudian apa yang dimaksud dengan kurva standar, apa kegunaannya, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan belangko pada pengukuran secara spektrofotometri. Sebutkan larutan belangko dalam percobaan ini. Dalam hal ini yang kita tambahkan belangko itu yang mana? Yang tadi sudah ada yang menjawab ya. Ini ada contoh untuk prosedur kerja, mungkin tidak perlu Ibu jelaskan ya. Kemudian sudah baca serapannya. Nah, kemudian untuk sampel serapannya berapa, kemudian berapa kadar proteinnya. Jadi kadar proteinnya di sini ada hitung berdasarkan persamaan garis regresi yang diperoleh. Nah, untuk ada mungkin di sini serapannya di sini, mana di tabel? Nih. Serapan di sini mungkin bisa cari di YouTube ya, contoh nilai serapan di sini berapa misalkan. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Jelaskan mengapa perlu dilakukan sentrifugasi terlebih dahulu jika larutan sampelnya keruh. Tahu kan sentrifugasi? Sentrifugasi dia akan memutar, akan mengendapkan zat-zat pengotor. Karena dengan alat spektrum, dia hanya akan membaca dalam larutan walaupun berwarna, tetapi dia harus bening. Ini penambahan TCA hasilnya di sini nggak bisa lagi. Nah, adapun beberapa yang akan mempengaruhi hasil dari serapan yang akan diperoleh. Nah, spektrum seperti kupet kotor atau tergores. Nah, seperti di awal sudah Ibu katakan, yang paling peka di dalam kita menganalisis sampel dengan spektrum adalah di kupetnya itu. Jadi kupetnya itu memang harus benar-benar bersih.
Dan pun sudah ada bagian yang kasar, bagian yang halus dari kupet itu. Jadi yang mana yang harus kita pegang di kupet yang kotor atau tergores itu akan menyebabkan terjadinya kesalahan di dalam analisis atau di dalam pembacaan di situ. Kemudian penempatan kupet yang tidak tepat posisinya. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi bagian kupet yang kasar itu tergantung si alatnya di situ ya, sinarnya itu yang kemana. Biasanya yang akan disinari oleh alat adalah bagian kupet yang bagian yang bersihnya, bagian yang halusnya. Itu. Kemudian ukuran kupet yang tidak seragam. Terutama ini untuk yang spektrum yang double beam. Itu juga akan mempengaruhi ukuran kupet yang tidak sama. Artinya ketebalan kupet karena masing-masing alat spektrum dengan kode alat spektrum itu kupetnya itu agak berbeda. Ada yang kecil agak panjang, ada yang kecil atau panjang untuk ukurannya itu yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau ada mau kerja diusahakan dalam satu kali kerja itu kupet juga harus sama. Jenis kupet yang sama dan seragam. Jangan ada pakai kupet kecil, ada kupet besar, nah itu. Karena jumlah volume di dalam kupet juga akan mempengaruhi jumlah serapan yang akan terbaca oleh alat spektrum itu. Sehingga jenis kupet juga harus bisa mempengaruhi hasil yang diperoleh. Kemudian adanya gelombang udara atau gas di dalam lintasan radiasi itu juga mempengaruhi. Dan juga pada saat adik memasukkan sampel ke kupet juga harus sebelum memasuk ke alat mungkin agak digoyang-goyangkan sedikit supaya seandainya masih ada gas di dalam kupet itu supaya dia keluar, supaya tidak mengganggu proses radiasi ke penyerapan. Nah, kemudian panjang gelombang juga. Panjang gelombang yang dihasilkan tidak cocok dengan yang tertera pada instrumen. Nah, seperti misalnya kalau kita dengan kasihin, itu panjang gelombang maksimumnya pada panjang gelombang 540 secara teori ya, secara teori seperti itu. Nah, kemudian ada scan di alat itu misalnya 600, dia tidak akan bisa membaca alat itu. Seperti itu yang dimaksud. Kalau ada memang mau kita mendapatkan hasil yang memang benar yang valid begitu, lebih bagus standar yang kita buat pertama itu kita cari panjang gelombang maksimumnya, kita ukur dia, bisa tahu cara mencari panjang gelombang maksimumnya. Kita kan sudah membuat berbagai konsentrasi, kita ambil salah satu konsentrasi itu, konsentrasi yang manapun boleh kita ambil dengan standar yang sama, yaitu pada dalam hal ini kita sama-sama memakai kasein misalnya. Di konsentrasi yang berbeda, kita ambil aja satu itu, kemudian kita masukkan ke alat, kemudian kita scan, maksudnya kita buat serapannya dari misalnya secara teori 540 ya, kita buat konsentrasi serapan panjang gelombang dari 450 sampai 600 misalnya. Nah, jadi alat itu dia akan menyerap, dia akan membentuk suatu gelombang serapannya dari panjang gelombang yang kecil, dia akan naik terus kemudian sampai mencapai puncaknya dia akan turun. Serapan puncak itulah yang disebut dengan serap panjang gelombang maksimum. Di serapan yang tertinggi yang diperoleh
kita tarik ke bawah, kita dapatkan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itulah panjang gelombang maksimumnya. Tapi biasanya sih tidak akan berbeda jauh dari secara teori. Misalnya secara teori 540, mungkin di dalam kalau kita membuat panjang gelombang maksimum lagi, mungkin pada panjang gelombang 542 mungkin yang akan kita dapatkan, atau pada panjang gelombang 538, ya seperti itu. Kalau memang ini lebih bagus, kita cari lagi panjang gelombang maksimumnya. Ya, ini seperti visible, panjangnya dengan absolut. Nah, ini sudah disebutkan. Jadi panjang gelombang maksimum akan sama dengan panjang gelombang dengan observasi tertinggi. Jadi di mana dia serapannya tertinggi, itulah yang menunjukkan panjang gelombang. Tapi versusnya antara serapan dengan panjang gelombang ya. Kalau kita mau mencari panjang gelombang maksimum. Jadi versus kurvanya adalah serapan dengan panjang gelombang. Bukan serapan dengan konsentrasi. Nah, ini adalah untuk kurva kalibrasinya. Ini versusnya antara serapan dengan konsentrasi. Nah, ini konsentrasi berapa, serapannya akan semakin tinggi. Sehingga dikatakan antara konsentrasi dengan serapan dia akan berbanding lurus. Nah, seperti tadi ini kenapa dari 0,0 atau di buku lain ada akan mendapatkan awal dari serapannya ini mungkin akan serapannya di atas 0, mungkin. Ya. Nah, ini udah fungsi yang Ibu katakan tadi di dalam memasukkan belangko di dalam alat itu. Kalau kita masukkan belangko, kemudian dia akan keluar serapannya. Kalau kita mengkalibrasi alat, kita nolkan, dia akan mulai dari sini, nanti alat di printer itu akan di sini dia akan mulai. Kalau kita biarkan serapan dari belangkonya misalnya dari 0, berapa, ini akan garis ini akan di atas ini dia akan. Itu yang membedakan. Nah, di sini juga hubungan linear ini berlaku untuk semua tingkat konsentrasi. Lalu diperhatikan akan bekerja pada konsentrasi berapa. Ya. Jadi konsentrasi dengan absorban juga diperhatikan. Kalau dengan alat spektro, absorbansi tertinggi itu 0,8. Ya. 0,8. Tapi ada juga buku yang menyebutkan sampai 1. Lewat dari itu sudah di luar ini ya. Jadi harus lakukan pengenceran. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa YouTube yang perlu adik tonton ya. Biar adik bisa pelajari di sini. Jadi untuk laporannya mungkin datanya seperti tabel yang Ibu berikan. Nah, untuk serapannya mungkin adik bisa lihat-lihat di buku atau adik bisa lihat di YouTube. Ya, kira-kira konsentrasi berapa yang akan adik pakai. Ibu serahkan ke adik aja. Jenis serapan berapa yang adik dapatkan. Tapi dicantumkan daftar pustaka yang data yang adik dapatkan. Sudah, mungkin ada materi dari Ibu mungkin cukup sekian. Kalau memang masih ada yang belum adik pahami, silakan untuk ditanyakan.
Halo? Iya, Ibu. Sepertinya sudah cukup, Ibu. Sudah? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Apakah boleh nanti untuk PowerPoint-nya dikirim setelah jam nanti? Iya. Enggak. Ibu kadang-kadang lupa. Enggak, Ibu. Ya mungkin sekarang Ibu langsung kirimnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, jadi untuk kuliah hari ini Ibu akhiri ya. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Selamat pagi, Bu. Terima Selamat pagi, kasih. Bu. Terima Salam kasih. sehat. Sama-sama.